Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sistem keamanan pada kamera smartphone. Di sini nama kelompoknya Agarius Dandi, kedua Aguanto, ketiga Alexander Hasibuan, yang keempat Kohinur Apriansyah. Dalam proyek kami ini kami akan menjalankan sebuah desain sistem keamanan pada kamera smartphone. Latar belakang dengan semakin majunya teknologi seperti sekarang, tentunya semakin mempermudah manusia dalam melakukan banyak pekerjaan hanya dengan menggunakan satu benda. Hampir segala hal bisa dilakukan. Tentunya kita semua tidak asing lagi dengan ponsel pintar. Di era seperti ini sekarang ponsel pintar sudah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia yang melakukan pekerjaan, melakukan hobi, serta mendapatkan berbagai informasi dengan mudah. Namun hal yang kita dapatkan tentunya harus bisa didukung dengan sistem keamanan mumpuni juga, karena di era seperti sekarang keamanan privasi merupakan salah suatu yang sangat penting. Sangat banyak data penting yang harus diamankan, oleh sebab itu keamanan data digunakan harus dan ditingkatkan. Yang ketiga, di sini teman-teman bisa melihat ada grafis yang bertema pesan sama kamera. Dalam proyek ini kami menggabungkan banyak sekali sistem keamanan pada kamera smartphone. Teman-teman sekalian, mungkin dari kita sudah ada yang perlu tahu tentang sesuatu aplikasi yang ramai diperbincangkan belakangan ini, di mana aplikasi ini bisa mengaktifkan kamera kita tanpa kita sadari bahwasannya kamera kita sedang berjalan aktif dalam artisan lain. Teman-teman bisa baca. Dan yang kedua tentang cam. Semisalnya kalau kita lagi sendiri di kamar dan HP kita diletakkan di atas meja dengan posisi HP kita duduk mengarah pada kita, tentu orang yang mengakses kamera kita akan mudah untuk memata-matai kita. Jadi dalam proyek ini, dalam sistem keamanan kami memasangkan sebuah kamera di smartphone. Teman-teman bisa lihat. Yang ketiga, yang keempat, kami akan membuat suatu logo aplikasi. Di dalam logo aplikasi ini terdapat security keamanan dalam sistem Android. Maka oleh sebab itu kami merancang aplikasi yang bisa membantu pengguna ponsel untuk lebih meningkatkan keamanan privasi pada ponsel pintar, yang kami berikan nama untuk rancangan aplikasi tersebut dengan nama security kamera. Jadi dalam proyek kami ini kami mengandalkan sebuah keamanan dalam sistem Android kami, yaitu sistem security kamera. Teman-teman bisa membaca dan membuka kamera kita dengan memunculkan suatu peringatan pada layar ponsel. Maka kita sebagai pengguna ponsel pun dapat dengan cepat bisa mengetahui bahwasannya ada orang lain yang mencoba kamera kita tanpa izin terlebih dahulu. Ini logo aplikasinya, teman-teman. Yang kelima, tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari perancangan aplikasi ini yaitu untuk lebih meningkatkan keamanan pada ponsel. Maaf teman-teman, gangguan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari rancangan aplikasi ini yaitu untuk lebih meningkatkan keamanan pada ponsel, karena data dan privasi pengguna sangatlah penting agar suatu tindakan yang tidak benar dapat yang kami harapkan. Teman-teman bisa melihat tujuan dan manfaatnya. Tidak perlu saya panjang lebar membacanya. Luaran yang diharapkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengembangan perancangan aplikasi yang kami buat sama sekali tidak bertujuan untuk menyalahi aturan yang ada, yakni tidak untuk mencuri privasi pengguna. Dan untuk menggunakan aplikasi ini hanya berfokuskan pada ponsel pintar. Karena untuk keamanan seperti pada sistem laptop, fitur yang hampir mirip seperti yang kami kembangkan sudah tersedia. Melihat dari fitur laptop yang sudah ada, maka kami berinovasi untuk mengembangkan perancangan aplikasi yang berfokus pada ponsel pintar.
dikarenakan untuk ponsel pintar, pihak membuat ponsel atau pabrik membuat ponsel pintar masih belum menyediakan fitur seperti yang sudah ada fitur laptop karena dasar itulah rancangan ini kami buat. Oke, yang selanjutnya, di balik kemajuan teknologi ponsel pintar sekarang, kami berharap untuk pengguna selalu memperhitungkan segi keamanan, yakni privasi penggunanya sendiri. Tentunya dengan keamanan privasi yang terjamin membuat pengguna bakalan lebih merasa tenang karena sudah diakomodir dengan keamanan yang baik dan bisa membantu mencegah terjadinya tindakan seperti pelanggaran privasi. Oke, yang selanjutnya, penyusun konsep berawal dari salah satu anggota kelompok kami yang tidak sengaja melihat suatu aplikasi yang bisa akses kamera dari ponsel orang lain dengan cara mengkaitkan satu email yang sama sehingga bisa terhubung antara satu dengan yang lain dan memiliki akses pada satu fitur pada ponsel, yakni fitur kamera, di mana di antara kedua buah ponsel tersebut sama-sama bisa mengakses kamera satu sama lain, dan pada saat salah satu pihak mengakses kamera, yang lain tidak terdapat sama sekali pemberitahuan di aplikasi yang diakses kameranya. Aplikasi ini menawarkan keamanan untuk fitur kamera ponsel, yakni pengawasan orang lain yang hendak membuka kamera dengan memberikan peringatan pada penggunaan bahwasanya seseorang tengah berupaya untuk mengintip dengan cara membuka kamera tanpa diketahui. Dengan demikian, pengguna bisa mengetahui kalau kameranya telah aktif. Dengan demikian, pengguna bisa mengetahui kalau kameranya telah aktif. Pengawasan terhadap akses kamera pengguna ponsel dengan membuat suatu inovasi yang kami beri nama Security Camera. Aplikasi yang memberikan peringatan dini terhadap ancaman pelanggaran privasi. Kedepannya kami tidak hanya menyediakan layanan peringatan saja. Kami akan meningkatkan untuk siapa saja yang berusaha mengakses kamera ponsel tanpa seizin dan tanpa keperluan yang penting, maka penggunaan bisa memblok penyusup tersebut. Dengan cukup membloknya saja, maka penyusup tidak akan bisa dengan mudah mengakses kamera pengguna. Nah, seperti itu caranya, teman-teman. Logo aplikasi security camera, ini logonya, teman-teman. Ini adalah perancangan aplikasinya, disebut juga dengan mock-up. Tampilan pertama saat membuka aplikasi. Nah, ini tampilannya pertama. Saat teman-teman mulai membuka aplikasinya, ini akan muncul pertama. Oke, kita next. Tampilan login atau enter. Ini di dalamnya terdapat kita login terlebih dahulu, memasukkan nama pengguna, kata sandi, terus klik masuk. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan pilih sign in atau mendaftar. Jika Anda belum mendaftar, maka Anda bisa melihat fitur di sampingnya untuk mulai mendaftar. Ini halaman pendaftarannya, ada email, nama, nomor telepon, password, dan silakan klik daftar. Oke, yang selanjutnya, jika Anda sudah mendaftar, maka ada notifikasi selamat akun Anda terdaftar. Kalian tekan saja oke. Tampilan
pengingat bahwa aplikasi memerlukan izin akses untuk tampilan di atas aplikasi lain. Ini ada pemberitahuannya. Aplikasi ini memerlukan izin beri izin aplikasi untuk tampilan di atas aplikasi lain serta untuk menotifikasikan kamera jika nonaktifkan kamera. Ada pihak lain yang hendak meretas kamera Anda, maka secara otomatis ini tekan saja saya mengerti. Oke, kalau sudah kita next. Tampilan aplikasi perlu mendapatkan izin untuk tampil di atas aplikasi lain. Ini tampilannya. Di dalam tampilan berupa tulisan juga tampilan di atas aplikasi lain. Ditampilkan di atas aplikasi lain, bisa diizinkan aja. Izinkan aplikasi ini ditampilkan di atas aplikasi lain. Kalian tinggal klik apa? Izinkan ya. Oke, yang kedua ada fitur tampilan halaman utama. Nih, tampilan halaman utamanya. Ini ada logo, terus selamat datang di security kamera, aktifkan security kamera, matikan security kamera. Nah, ini kalau kalian tidak perlu menggunakan security, kalian bisa matikan dari sini, dari fiturnya ini. Tapi pasti perlu lah, jadi kalian harus mengaktifkannya. Oke, kita lanjut. Tampilan security kamera setelah diaktifkan. Nah, jika sudah diaktifkan, maka muncul notifikasi seperti ini. Di pojok kiri atas akan muncul pemberitahuan jikalau ada seseorang yang mengganggu privasi atau sedang berusaha membuka kamera Anda. Kalau seseorang itu Anda kenal, maka Anda bisa menghilangkan peringatan. Sorry, sakit mata. Yang muncul dengan cara menyapu ke sebelah kanan, ya benar. Oke, tampilan selanjutnya di tampilan yang muncul jika ada orang asing yang mencoba mengakses kamera. Ini peringatannya, kalau ada orang asing yang mencoba mengakses kamera kita, ada aktivitas ilegal yang berusaha membuka kameramu, blok segera. Nah, kalau kita mau blok nih tinggal iya gitu kan. Gampang, simple sih. Oke, cuman ini yang dapat saya jelaskan dan teman-teman saya juga sudah ini apa? Memberikan arahan untuk membuat makalah ini sesederhana mungkin dan project ya, nanti berpotong ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat sore.